Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk boleh dengarkan firman pada siang hari ini. Firman Tuhan pada siang hari ini kita akan kembali dalam tema Gereja Best, yaitu berbicara tentang kehidupan oleh Roh. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana saya ingin mengajak Bapak Ibu tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan September ini. Masihkah kita masih ingat dengan apa yang sudah dinyatakan di dalam gereja kita, bagaimana kita bercerita tentang gereja kita punya tema tahunan. Gereja kita juga punya resolusi di dalam tahun 2023 ini. Resolusi kita berbicara tentang bagaimana setiap kita harus menjadi inspirasi bagi sesama. Bagaimana tema tahunan kita juga berbicara tentang bagaimana setiap kita ini bisa masuk di dalam dimensinya Tuhan. Masuk di dalam dimensi Tuhan maksudnya adalah bagaimana setiap kita hari ini semakin hari, semakin tahun, semakin kita kenal Tuhan, adakah hidup kita semakin serupa dengan Kristus? Coba Bapak Ibu sadari, tema-tema gereja ini sedang membawa kita semakin serupa dengan Kristus, karakternya saudara. Bagaimana gereja ini dari awal tahun berbicara tentang hidup kudus, bagaimana hidup dengan kasih, bagaimana kita masuk di dalam lagi yang lebih lagi adalah bagaimana mengajak setiap jemaat untuk bisa hidup di dalam roh. Di dalam tema kita berbicara tentang kehidupan oleh roh, kenapa judulnya tidak hidup oleh roh saja? Karena setiap kita ini kita percaya bahwa hidup kita sekarang, kita bisa hidup, bisa ada hari ini karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi adakah hari ini kita berpikir untuk jauh lebih dalam lagi? Bagaimana supaya setiap di dalam hidup kita ini juga bisa berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Makanya kenapa judulnya berbicara tentang ada kehidupan oleh roh. Sehingga hidup kita ini bisa berdampak. Sehingga hidup kita ini bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Berapa banyak hari ini kita yang tidak peduli dengan orang-orang sekeliling kita. Kita hanya merasa puas kita bisa hidup saja. Bisa menikmati kehidupan. Tapi lupa bahwa hidup kita ini harus juga bisa dinikmati oleh orang lain. Saya ingin mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman yang saya ambil di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Bagaimana firman Tuhan ini? Poin pertama saya ingin berbicara tentang sadarkah kita bahwa kita ini punya identitas yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau identitas kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan, maka kita akan hidup menurut keinginan roh yang bisa membawa kita berdampak. Poin pertama berbicara tentang identitas dan status kita sebagai orang Kristen. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dikatakan oleh Paulus, Kristus telah memerdekakan kita. Luar biasa. Bahwa yang memerdekakan hidup saudara dan saya, kita hari ini sudah ditebus oleh darah Kristus, itu karena Yesus yang melakukannya. Dikatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hamba apa ini? Hamba dosa, saudara. Kita lompat ke ayat yang ke-13. Ayat ke-13 dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita diingatkan lagi bahwa status hidup kita sekarang ini bukan hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Bagaimana kita sudah ditebus Tuhan, kita sudah dimerdekakan, artinya hidup saudara dan saya hari ini yang sudah percaya Yesus, kita milik Yesus. Amin. Karena kita milik Yesus, maka kita dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Luar biasa. Next ayat selanjutnya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-17. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab keinginan daging itu pasti berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Luar biasa. Kita kembali, ayat yang ke-13 dikatakan bahwa sebab saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Artinya kemerdekaan itu sudah dimiliki oleh setiap kita. Tetapi berapa banyak hari ini kita yang tidak sadar kalau kita ini sudah umat-umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Harusnya hidup kita hari ini jangan lagi ingin menyenangkan keinginan daging kita yang sering kali membawa kita kepada kebinasaan. Di mana firman Tuhan ini dikatakan banyak perbuatan-perbuatan daging yang membuat kita binasa, saudara. Nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam Galatia 5 ini banyak berbicara tentang hal-hal yang baik. Di mana dikatakan juga ada buah-buah roh yang harus dihasilkan oleh setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Kita diingatkan lagi bahwa kita harus menjadi manusia baru. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hati-hati, kalau hari ini hidup kita serakah, ternyata itu sama dengan penyembahan berhala, saudara. Mungkin ada orang mengatakan bahwa, Pak, saya sekarang tidak menyembah berhala. Pak, saya sekarang sudah tidak menyembah-nyembah lagi, Pak. Tetapi hari ini kalau hidup kita serakah, ternyata sama dengan penyembah berhala. Next, di ayat selanjutnya dikatakan, perbuatan-perbuatan itu yang berbuat dosa, yaitu kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan lain sebagainya. Di ayat ke-6 dikatakan, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Next. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Artinya setiap kita dulu pernah hidup di dalam dosa. Tetapi ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan ayat ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kristus, yaitu kaliknya. Di dalam ayat, kembali ke ayat yang ke-5 dikatakan, ada satu pesan firman Tuhan yang luar biasa yang ingin diajarkan kepada kita hari ini adalah, kita sudah tahu status kita milik Tuhan. Tetapi berapa banyak hari ini orang yang bisa sungguh-sungguh menanggalkan cara hidupnya yang lama. Di mana di sini dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Berapa banyak hari ini kita tidak mematikan sifat lama kita, tetapi menyimpannya, saudara. Hari ini banyak umat Kristen yang datang ke gereja, tujuannya bukan untuk mematikan sifat kedagingannya, bukan mematikan perbuatan-perbuatan dosanya, tetapi cuma meninggalkannya dan meletakkannya di rumah. Ketika kembali kepada kehidupan yang lama, mulai memakai lagi baju yang lama, yaitu hidup di dalam dosa dan kenajisan. Firman Tuhan ini mengajarkan, yang harus kita lakukan adalah mematikannya. Jangan izinkan bibit benih dosa itu timbul di dalam hati saudara dan saya. Ingat, status kita milik Tuhan. Ingat, kita ini adalah hidupnya harus berkenan di dalam Tuhan, yaitu hidupnya dituntun oleh Roh Tuhan. Hidup kalau kita sudah ada punya Roh Kudus, kita pasti akan mulai pelan-pelan tinggalkan dosa kita. Kita bersyukur gereja ini mengajarkan kita karakter-karakter Kristus. Amin. Karakter Kristus ini berbicara tentang sifat-sifat Tuhan, apa yang menjadi kebiasaan Tuhan, yang harus saudara dan saya hari ini yang percaya kepada Yesus, kita juga mau belajar melakukannya. Bagaimana hari ini kita datang ke gereja hari ini, diizinkan untuk menghafal karakter Kristus itu, bukan cuma dihafal, tapi belajar untuk melakukannya. Bagaimana saya percaya setiap kita mungkin ngomong, Pak, susah melakukan karakter Kristus. Saya pun sama, dulu waktu saya masih coba-coba, belajar-belajar, sering gagal, sering.
Tetapi yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara adalah hari ini kita harus selalu belajar mengizinkan bibit benih-benih kebenaran itu boleh tumbuh di dalam hati kita. Agar setiap perbuatan baik karakter yang kita belajar, sekalipun kita gagal, izinkan benih itu tetap tumbuh dengan cara saudara dan saya hari ini rajin ke gereja, rajin dengar firman, rajin belajar firman, percayalah bibit kebenaran itu akan tumbuh di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi hari ini izinkan bibit-bibit dosa, kebencian, percabulan, iri dengki, semua itu harus bisa kita matikan. Jangan kita tinggalkan di rumah atau kita tinggalkan di luar sana. Saya terlalu yakin saudara, setiap kita yang datang ke gereja ini pasti punya karakter yang baik. Amin. Tetapi berapa banyak karakternya itu cuma ada di gereja. Karakter-karakter baik di dalam diri kita yang sudah kita latih hanya muncul kalau kita ke gereja. Hanya muncul kalau kita dalam persekutuan doa. Hanya muncul kalau kita ketemu dengan orang-orang rohani atau hanya muncul dengan teman-teman gereja. Tetapi ketika kita keluar dari komunitas gereja, ketika kita keluar dari persekutuan doa kita, kembali kita kepada hidup kita yang lama. Tuhan ingin menyadarkan saudara dan saya, hidup kalau ada kehidupan di dalam hidup kita, kita harus bisa membawa hidup kita dalam roh, yaitu membuang sifat daging kita, tetapi belajar hidup taat dengan apa yang Tuhan mau. Gampang saudara, hari ini sekarang koreksi hidup kita, tanya diri kita. Apa tujuan kita hari ini datang ke gereja? Apa cuma ingin melatih? Itu baik, tetapi hari ini punyalah tujuan yang paling utama, yaitu izinkan datang untuk cari Tuhan. Karena makanan rohani kita adalah kebenaran firman. Ketika hari ini engkau dan saya dipuaskan oleh kebenaran firman, maka percayalah buah-buah roh itu akan menghasilkan buah-buah yang baik dan hidup kita ini bisa berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita ingin hari ini kita boleh menjadi berkat. Mematikan sifat kedagingan kita. Karena jelas dikatakan di ayat yang kelima bahwa karena itu matikanlah. Tidak ada bilang disimpan. Matikanlah artinya bahwa jangan izinkan sedikit pun perbuatan dosa itu timbul. Makanya kenapa hari ini kita harus sering dengar firman, supaya kita sadar bahwa kita harus tinggalkan segala dosa. Di mana dikatakan terlalu banyak saudara. Sifat-sifat kedagingan kita. Kita bisa koreksi dalam hidup kita. Kalau ada masih sifat-sifat lama kita matikan, jangan izinkan itu tinggal di dalam hati kita. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-8, kita loncat di ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah. Tidak ada kata disimpan. Tetapi buanglah artinya jangan izinkan itu sedikit pun muncul dalam pikiran kita. Berapa banyak hari ini orang yang datang ke gereja, mungkin datang dengan pikiran yang baik. Tetapi ada niat hatinya yang tidak baik, yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Kalau kita sudah diizinkan punya karakter baik, peliharalah karakter kita sekalipun masih bibit yang kecil. Tapi percayalah itu pasti bertumbuh ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dengar firman dan percaya penyertaan Tuhan. Jangan izinkan saudara. Saya pun sebagai hamba Tuhan sering kali ketika dulu masih belum sungguh-sungguh dalam pelayanan sering gagal saudara. Tetapi saya bersyukur. Bibit yang baik, izinkan itu tumbuh. Sekalipun kecil, tapi dia pasti bertumbuh ketika kita mengandalkan Tuhan. Jangan sampai bibit yang kecil itu ketika kita belajar, contoh belajar sabar. Jangan sampai kita baru belajar sabar, ketemu orang yang menyakitkan kita, kita mulai gagal. Artinya tanpa sengaja kita sedang mematikan karakter yang baik itu dalam diri kita. Tetapi izinkan karakter itu tumbuh. Sehingga bisa menghasilkan dan berdampak bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Poin yang kedua berbicara tentang bagaimana fungsi dan tugas kita sebagai orang Kristen. Di dalam perikop yang tadi, kalau boleh tolong kembali ke ayat ke-13. Di ayat ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, status kita sebagai orang merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Perhatikan, kehidupan di dalam dosa. Sedangkan kita punya tema hari ini adalah kehidupan oleh roh. Melainkan layanilah seorang akan yang lain
oleh kasih. Next, ke ayat 14 dikatakan, kenapa berbicara tentang kasih, melayani dengan kasih? Sebab seluruh hukum Taurat tercatup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika saya baca firman ini, saya merasa agak satu hal yang membuat saya mulai bingung, saudara. Tetapi Tuhan boleh nyatakan dengan satu kebenaran firman yang luar biasa. Coba kita bandingkan di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Di Galatia ini perkataan Paulus. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang 40 adalah bagaimana Tuhan Yesus mengatakannya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Luar biasa. Next. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tetapi yang luar biasa di ayat yang ke-39 dikatakan, dan hukum yang kedua, perhatikan, hukum kedua ini bukan lebih jelek, lebih rendah kualitasnya, tetapi diperjelas di sini dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran, dan segenap kemampuan kita. Amin. Dan kita lihat next ayat ke-40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa. Yesus mengajarkan kalau engkau dan saya hari ini mengasihi itu dengan segenap hati, segenap dan segenap. Dan jangan lupa ada hukum yang kedua yang sama kualitasnya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi yang luar biasa di dalam Galatia tadi, dikatakan bahwa Paulus cuma mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Paulus terlalu yakin bahwa jemaat Galatia pada saat itu pasti mengasihi Tuhan. Tetapi berapa banyak hari ini umat Kristen yang katanya mengasihi Tuhan tetapi gagal di dalam kata ketika harus disuruh mengasihi sesama manusia. Sama kita hari ini, saudara. Mungkin banyak orang yang datang ke gereja hari ini pasti tujuannya cuma satu, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya sama, saudara. Dulu waktu saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau sudah hari Minggu saya harus ke gereja karena membuktikan saya mengasihi Tuhan. Ini wajar. Sekalipun saya bertengkar dengan istri, saya akan tinggalkan pertengkaran itu, saya akan sama-sama ke gereja. Setelah pulang gereja kita lanjut. Ini kehidupan, saudara, yang sering kita alami. Karena apa? Karena kita cuma ingin membuktikan saya mengasihi Tuhan. Saya datang dengan kemurnian, dengan kemunafikan pun kita tidak menyadarinya, saudara. Berapa banyak hari ini orang yang datang ke gereja, sekalipun disenggol atau dimarahi tetap bisa sabar. Tetap bisa rendah hati, tetap bisa mengendalikan diri. Tapi ketika keluar dari gereja, urusannya beda. Hari ini Tuhan ingin mengajarkan kita hari ini bahwa kalau engkau dan saya hari ini mengatakan mengasihi Tuhan, kasihi juga orang-orang yang di sekitar saudara dan saya. Sadarkah kita orang-orang yang akan menikmati kasih kita adalah keluarga kita? Istri, anak, orang tua, itu yang sedang menantikan kasih kita, saudara. Makanya kenapa di sini dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terlalu banyak orang Kristen hari ini gagal di dalam kata mengasihi sesamanya. Cuma bisa mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik, hari Minggu pun rela datang mati-matian cuma ingin beribadah dengan tujuan yang salah, cuma cari berkat, cuma cari mujizat, cuma cari kesembuhan. Tetapi berapa banyak hari ini orang yang gagal ketika datang ke gereja punya tujuan selain mengasihi Tuhan, juga rindu bisa mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Amin. Hari ini saya ingin setiap kita menyadari, firman ini ingin mengajak saudara dan saya bahwa kita harus ada fungsinya.